Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan persediaan. Nah, sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sifa Humaira dan rekan saya yaitu Akbar Fatir Saputra. Dan langsung saja kita ke materi pertama. Halo, saya Sifa Humaira. Di sini saya akan menjelaskan pengertian persediaan. Jadi apa sih itu persediaan? Persediaan merupakan aset tetap yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik dalam proses produksi atau dalam perjalanan, maupun dalam bentuk bahan perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Nah, sedangkan menurut Priyatna tahun 2018, persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan lalu untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Dalam persediaan terdapat 4 metode penilaian persediaan. Apa aja sih itu 4 metodenya? Nah, metode yang pertama yaitu metode FIFO atau first in, first out. Metode FIFO ini berarti barang yang masuk lebih dulu akan dikeluarkan lebih dulu. Jadi persediaan yang tersisa di akhir adalah barang yang paling baru dibeli. Nah, metode ini cocok untuk barang yang mudah rusak atau punya masa kadaluarsanya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada metode LIFO. Nah, atau last in first out. Metode LIFO ini artinya barang yang terakhir masuk justru akan dikeluarkan lebih dahulu. Nah, sehingga persediaan akhir berasal dari barang yang dibeli lebih awal. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk tujuan tertentu dalam pencatatan biaya. Nah, metode LIFO ini sekarang sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Nah, metode yang ketiga yaitu metode average atau rata-rata. Nah, metode average menghitung harga rata-rata dari seluruh persediaan yang ada. Nah, harga rata-rata inilah yang nantinya digunakan untuk menilai barang yang dijual maupun yang masih tersisa. Nah, metode ini membuat nilai persediaan lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh harga tertentu. Nah, yang terakhir yaitu ada metode identifikasi khusus. Nah, metode ini menilai persediaan berdasarkan harga asli dari setiap barang secara spesifik. Biasanya digunakan barang yang unik atau bernilai tinggi seperti kendaraan, perhiasan, dan barang unik lainnya. Nah, jadi setiap barang ini punya nilai yang jelas dan tidak dicampur dengan yang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode pencatatan persediaan. Nah, metode pencatatan persediaan terbagi atas 2 metode. Nah, metode yang pertama itu metode perpektual. Metode perpektual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi pembelian atau penjualan barang. Nah, dengan metode ini jumlah persediaan dapat diketahui setiap saat karena selalu diperbarui. Nah, metode yang kedua yaitu metode periodik. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan pada periode tertentu saja. Nah, misalnya di akhir bulan atau akhir tahun. Nah, jumlah persediaannya diketahui setelah dilakukan perhitungan fisik atau stock of name.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan persediaan. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah pengendalian internal atau internal control atas persediaan sudah memadai dan berjalan dengan baik. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa persediaan yang tercantum dalam neraca benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk memastikan bahwa metode penilaian persediaan yang digunakan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau di SHK etap atau IFRS. Nah, yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pencatatan persediaan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAF atau IFRS. Nah, yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah terdapat persediaan yang rusak, bergerak lambat, slow moving, atau usang. Nah, serta memastikan bahwa pencadangan atau penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan secara memadai. Di sini saya akan melanjutkan dari tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan kredit. Nah, yang ketujuh yaitu untuk mengetahui apakah nilai pertanggungan asuransi persediaan sudah memadai. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengetahui adanya purchase atau sales komitmen yang dilakukan dengan persediaan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengendalian persediaan. Nah, adapun ciri-ciri pengendalian persediaan yang baik dan efektif antara lain: 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara fungsi pembelian, penerimaan barang, penyimpanan gudang, pencatatan akuntansi, dan pembayaran untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Nah, yang kedua yaitu dokumentasi dan otorisasi transaksi. Seluruh proses transaksi persediaan didukung oleh formulir bernomor surat tercetak pre-number dan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu prosedur pembelian yang terstruktur. Nah, terdapat standar operasional prosedur atau SOP tender untuk pembelian persediaan dalam jumlah besar guna menjamin transparansi dan efisiensi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengendalian persediaan. Nah, yang keempat itu ada otorisasi transaksi persediaan. Setiap proses transaksi persediaan harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang, mulai dari pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, hingga pembayaran persediaan. Nah, yang kelima ini ada anggaran persediaan. Perusahaan memiliki anggaran persediaan sebagai alat perencanaan dan pengendalian untuk memastikan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, yang keenam ini ada sistem pencatatan persediaan perusahaan. Perusahaan menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaan, serta gudang dilengkapi dengan kartu stok barang
untuk memantau keluar masuknya persediaan secara pengendalian persediaan yang terakhir yaitu pemesanan barang harus memperhatikan kuantitas pemesanan yang ekonomis dan persediaan yang lama habis. Nah, untuk memaksimalkan pengelolaan persediaan perusahaan. Prosedur pemeriksaan persediaan. Prosedur pemeriksaan persediaan terdiri dari 2 prosedur, antara lain yang pertama yaitu prosedur pengendalian atau compliance test. Nah, prosedur yang kedua yaitu prosedur substantif. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur pengendalian atau compliance test. Nah, prosedur pengendalian atau compliance test ini untuk persediaan terdiri dari yaitu mempelajari dan mengevaluasi internal control atas persediaan. Nah, yang B ini menyimpulkan bagaimana keefektifan internal control persediaan. Prosedur yang selanjutnya yaitu prosedur substantif. Nah, prosedur substantif untuk persediaan ini terdiri dari beberapa, yaitu itu melakukan observasi fisik dengan cara stock take atau stock of name bersama dengan klien. Nah, yang B ini melakukan prosedur kompilasi dengan meminta daftar persediaan akhir. Nah, yang C ini mengirimkan konfirmasi untuk persediaan perusahaan yang berstatus konsinyasi di tempat lain. Nah, yang D ini memeriksa harga setiap unit dari setiap jenis persediaan. Nah, yang E ini melakukan rekonsiliasi atau pembandingan saldo persediaan hasil dari stock take. Nah, yang F ini memeriksa dan menghitung kecukupan cadangan atas persediaan yang slow moving, rusak, serta persediaan yang out of date atau ketinggalan zaman. Prosedur substantif yang lain yaitu yang G, yaitu melakukan pemeriksaan subsequent event atas persediaan. Yang H ini memeriksa cut off pembelian dan penjualan persediaan untuk memastikan telah dicatat pada periode yang tepat. Yang I ini memeriksa seluruh dokumen yang terkait dengan persediaan. Yang J ini memeriksa purchase dan sell commitment per tanggal laporan posisi keuangan. Yang K ini memeriksa kelengkapan dan keakuratan barang dalam perjalanan. Yang I ini membuat kesimpulan audit. Yang M ini meninjau apakah penyajian persediaan dalam suatu laporan keuangan telah mematuhi prinsip akuntansi seperti SAKETA atau IFRS. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan persediaan diperlukan untuk memanfaatkan bahwa jumlah dan nilai persediaan yang tercatat pada laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, melalui perhitungan fisik dan pencocokan dengan catatan akuntansi, perusahaan dapat mengidentifikasi adanya selisih, barang rusak, atau persediaan yang tidak lagi bernilai. Nah, proses pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa informasi persediaan dapat dipercaya dan mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih baik, tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi tadi masih terdapat kesalahan penyampaian materi.
Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih banyak.